Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Krismawati, NIM E2019-2253 dari kelas Ekonomi Syariah 6 angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebelum menginjak pada materi inti, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu Khulafaur Rasyidin. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata ya. Yang pertama ada khulafa dan yang kedua ada kata ar-rasyidin. Nah, khulafa ini merupakan kata jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau juga bisa diartikan sebagai pemimpin. Nah, yang kedua ini ada ar-rasyidin yang artinya yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi, khulafa rasyidin dapat diartikan sebagai pemimpin pengganti setelah Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa-siapa aja sih khulafa rasyidin ini? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus tahu bagaimana sih Khulafaur Rasyidin ini terbentuk. Jadi yang pertama ketika Nabi Muhammad SAW wafat ini, para sahabat ini berkumpul untuk menentukan siapa pengganti pemimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW nggak ada. Nah, waktu itu kabar ini terdengar di telinga Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidillah. Nah, mereka langsung menuju ke tempat sahabat-sahabat ini berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, tiga orang yang saya sebutkan tadi ini merupakan salah perwakilan dari kaum Muhajirin. Kemudian dari kaum Ansor ini ada perwakilan yaitu Bashir bin Sa'ad dan Sadim. Nah, ketika sedang berdiskusi panjang nih, mereka akhirnya setuju bahwa orang yang memiliki kecakapan yang cocok dijadikan sebagai khalifah setelahnya Nabi yaitu yang berasal dari Bani Quraisy. Nah, kemudian Abu Bakar ini mencalonkan Umar dan Abu Ubaidillah. Nah, tapi ketika di tengah di jalannya diskusi, tiba-tiba Bashir ini mengangkat tangan dari Abu Bakar dan langsung membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Akhirnya mereka setuju bahwa Abu Bakar ini dijadikan sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Nah, kemudian keesokan harinya barulah Abu Bakar ini dibaiat secara resmi di Masjid Nabawi seperti itu. Nah, sistem politik yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin ini menggunakan sistem demokrasi. Jadi tidak secara monarki atau secara turun-temurun. Jadi para pemimpin khalifah ini dipilih secara demokratis seperti itu. Sedangkan untuk sistem penggantiannya, mereka ini banyak sekali melakukan itu ya, sistem demokrasi itu tadi. Dan ada yang namanya Ahlul Al-Hal wa Al-Aqd ya, yang sekarang ini biasa disebut sebagai MPR kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja masuk pada materi intinya, yaitu pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini memimpin pada tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah atau bertepatan pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Hal-hal yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar yang sangat menonjol yaitu yang pertama perbaikan sosial. Yang kedua ada perluasan wilayah. Yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran karena pada saat itu ayat-ayat Al-Quran masih tercecer ya, banyak di pelepah kurma, banyak di batu, di kulit hewan. Kemudian yang keempat meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada pemerintahan periode kedua yaitu Umar bin Khattab yang dimulai pada tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Jadi Umar bin Khattab ini memimpin selama kurang lebih 10 tahun. Nah, ini bertepatan dengan 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kebijakan-kebijakan apa aja yang dilakukan pada masa Khalifah Umar yaitu yang pertama ada kemajuan politik. Yang kedua ada penataan struktur pemerintahan. Yang ketiga meningkatkan perkembangan ekonomi seperti perdagangan seperti itu. Kemudian membuat kalender Hijriah yang sebelumnya kita juga masih memakai kalender Masehi. Kemudian meningkatkan kemajuan pengetahuan dengan membangun sekolah-sekolah,
kayak gitu ya. Pemberdayaan di masjid-masjid. Kemudian meningkatkan kemajuan sosial, dan yang terakhir meningkatkan kemajuan agama Islam. Selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini memimpin pada tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan 644 sampai 656 Masehi. Kemajuan apa aja yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan? Yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian membukukan Al-Quran. Nah, ini yang kayak viral banget gitu kali ya di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, karena sebelumnya masih belum ada. Nah, pembukuan Al-Quran ini dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kemudian yang keempat yaitu setiap hari Jumat Khalifah Utsman ini selalu memerdekakan budak atau biasa disebut dengan bilada. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, kemajuan-kemajuan apa aja yang dilakukan pada masa Khalifah Ali? Yaitu yang pertama mengaktifkan kembali, sistem distribusi pajak tahunan. Karena pada Khalifah sebelumnya sempat terkendala masalah pajak. Yang kedua yaitu selektif dalam pemilihan gubernur dan pengawalnya, karena pada pemerintahan Khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Utsman santer sekali terdengar berita KKN ya kalau kita sekarang, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi makanya Khalifah Ali ini dalam melakukan pemilihan ini selektif banget gitu. Yang ketiga yaitu sistem renumerisasi. Ini tuh adalah penyempurnaan gaji, teman-teman. Terus yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan umat. Jadi sebenarnya dari semua kebijakan-kebijakan yang Khalifah Ali lakukan, tujuannya yaitu satu, untuk meningkatkan kesejahteraan umat, kayak gitu teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Selebihnya saya akan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.